Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai kias dan apa itu kias. Pengertian kias menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Atau dengan kata lain, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya karena adanya persamaan ilat hukum. Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah dan ijtihad itu adalah qiyas. Di kalangan ahli fikih, qiyas terdapat 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok jamhur. Kelompok ini menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas. Yang tidak jelas nasnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun ijma para sahabat. Hal itu dilakukan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Kelompok yang kedua adalah mazhab Zahiriyah atau Syiah atau Syiah Imamiyah. Kelompok ini tidak mengakui mempergunakan qiyas dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nasnya. Yang ketiga, kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas yang berusaha berbagai hal karena persamaan ilat atau masalah. Di dalam Al-Quran, kehujahan qiyas tidak dapat diragukan lagi terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Al-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Pada ayat tersebut menjadi sebuah dasar hukum qiyas, yaitu bahwa maksudnya kembali kepada Allah dan Rasul dalam masalah khilafiyah tiada lain adalah upaya untuk menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari ilat hukum yang dinamakan qiyas. Sedangkan kelompok atau golongan yang menentang qiyas menganggap bahwa dengan menggunakan qiyas itu artinya menganggap penjelasan Rasul tidak sempurna. Golongan yang menentang qiyas diantaranya adalah sebagian pengikut aliran Mu'taziyah di bawah pimpinan Ibrahim bin Sayyar An-Nahzam. Dalam hal kasus hukum, Syahrastani mengatakan sesungguhnya nas-nas hukum telah berakhir, sementara kasus-kasus hukum tidak berkesudahan. Ini erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Banyak kasus-kasus dan masalah-masalah yang hadir di masa zaman Rasulullah tidak ada, di masa kini ada masalah itu. Kesadaran inilah yang melahirkan adanya usaha penyesuaian tiada lain dengan qiyas. Caranya dengan menerapkan keputusan suatu kasus yang telah ada nasnya kepada kasus yang belum jelas nasnya. Imam Syafi'i menentukan ilat dan sifat hukum yang mudabit atau mengikat dan munasib atau cocok. Sedangkan mazhab Hambali, Maliki dan sebagian Hanafi menentukan sikap memilih sifat yang munasib saja atau cocok sebagai ilat hukum. Hal ini disebabkan karena hakim tidak berwenang menetapkan undang-undang, tetapi ia berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya secara adil dan benar. Jadi jelaslah masalah qiyas memang sah menjadi permasalahan besar sejak zaman fuqaha di kalangan ulama jumhur, dan masalah pertentangan ini telah banyak memakan korban muslimin. Sebetulnya pertentangan antar dalil itu seharusnya tidak terjadi apabila setidaknya suatu perkara mengacu
dan digali dari nas dengan memakai kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh nas. Dengan demikian, acuan dalil-dalil yang diakui sebagai jalan untuk mengetahui tujuan syar'i, maka seharusnya tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi. Selama dasar pemahaman pemikiran dalil-dalil tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga dengan kita mengerti dan memahami apa itu qiyas, kita dapat lebih bijaksana dalam melihat suatu permasalahan dan menentukan hukumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.